Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Aris Munandar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di mahasiswa UBP Karawang. Teman saya Sofian Nurka dari kampus Universitas Dona Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Jadi kita ini ada tugas observasi mengenai profil kedai bule ini, gitu kan? Apa sih filosofinya? Kenapa bisa disebut kedai bule? Sebelumnya, aku ucapkan banyak terima kasih ya sudah mempercayai tempat ini buat tugas kalian gitu kan. Gitu. Perkenalkan nama Abdurrahman, selaku pemilik ya, selaku owner di sini. Ya, sedikit cerita aja ya, gitu kan perjalanan storynya kedai gitu kan. Kenapa sih dinamainnya kedai bule gitu kan? Ya, filosofinya dinamain kedai bule ini anak AA gitu. Anak AA kan udah rumah tangga nih, punya anak ya. Ya dipanggilnya di sini kan namanya di kampung ya. Anak AA tuh putih gitu. Ya dipanggilnya bule. Ya udah, ketelah lah gitu kan. Dulunya sih awalnya kedai Mamah Bule. Gitu kan. Berhubung terlalu panjang, ya disingkat lah gitu. Udahlah kedai bule aja bikinnya gitu. Ya filosofinya itu anak AA gitu. Kenapa dinamain kedai bule? Itu anak AA filosofinya. Jadi namainlah kedai bule gitu. Ini di mana sih tempatnya? Tempatnya, lokasinya kedai bule sendiri beralamat di Kampung Kerajaan, RT 02, RW 01, Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Nanti kalian bisa langsung ke sini. Namanya kedai bule, nanti alamatnya di sini ya, guys. Untuk jam operasionalnya, kedai bule ini biasanya buka jam berapa dan tutup jam berapa? Untuk operasional kedai bule sendiri kita open ibaratnya tiap hari ya, di tiap hari open terkecuali hari-hari besar gitu ya, gitu hari-hari besar kita tutup. Nah untuk open sendiri kita dari jam 10 pagi ya sampai jam 10 malam. Gitu. Untuk jumlah karyawan ini kan banyak banget ya. Jumlah karyawan totalnya berapa sih, A? Kalau untuk total karyawan resmi itu ada kurang lebih 13 orang. Itu belum termasuk freelance ya, di hari weekend ya. Kita kalau di hari weekend nambah freelance lagi, ada freelance itu tenaga tambahan lah gitu. Kurang lebih ya total semuanya sama freelance 25 orang. 25 orang ya? Iya, itu di hari weekend ya. Di hari weekend Sabtu Minggu gitu. Banyak sekali ya. Iya, soalnya kan kita di setiap weekend Sabtu Minggu itu ada live musik gitu. Ya, nanti di sana ya. Iya, untuk kelebihan sendiri dari kedai bule ini apa aja gitu? Untuk Kekurangan dan kelebihannya. kekurangan dan kelebihan. Ya kekurangan dan kelebihan ya. Ya kekurangan ya apa ya, dari segi apa ya? Ya masih banyak ya, ibaratnya dari kekurangan masalah tempat gitu kan. Banyak yang rekomendasi ke aneh, banyak masukan dari pengennya yang outdoor dong konsepannya gitu kan, soalnya panas gitu kan, pengap gitu. Emang dulu kita dari storynya kedai dari kita kan berdiri dari tahun 2017 gitu kan, 2017 gitu. Dari perjalanannya waktu ya tadinya punya outdoor. Berhubung musim hujan pada nunggu ke dalam ya udah ditutup. Nah rencana gitu kan, sekarang kan lagi posisi pemancangan nih pinggir air gitu kan. Rencana insya Allah setelah beres ini mau bikin rooftop sebelah sana. Gitu. Riverside ya? Iya, Riverside. Untuk kelebihannya sendiri, Saya pertama kesini juga ngeliat, wah ini harganya affordable banget ya. Gitu. Buat kalangan mahasiswa yang mahasiswa sekolah gitulah. Betul. Untuk omset sendiri tuh berapa sih? Kan beda-beda ya, per hari beda. Kan weekend apalagi pasti. Iya, weekend apalagi. Kalau untuk omset tiap hari ya namanya jualan kan kita beda-beda. Paling setiap hari paling kecil ya, ini paling kecil hari biasa nih bukan weekend, diangkat kurang lebih 2 juta 3 juta. Itu paling kecil itu.
Kalau weekend beda lagi, gitu. Itu sampai 5 juta gitu. Omsetnya kedai. Ada apa? Kita kan akan pakai aplikasi gitu kan. Jadi ibaratnya kalau kata orang-orang masa sih iya sih gitu. Masa iya sih ya penasaran lah. Makanya kan pakai aplikasi gitu. Kalau bagi A sendiri amat terbuka nih. Ibaratnya omset kedai itu per bulan, per weekendnya kelihatan gitu kan. Betul. Nah, ini omset yang bulan kemarin aja ya. Sekarang kan baru masuk. Nah, omsetnya bulan kemarin 41 juta. 48 juta. 48 juta. Ya, ini 162.000. Masya Allah. Untuk bulan puasa kemarin, kita ambil yang bulan puasa kemarin ya. Nih, omset bulan puasa kemarin tanggal 11 Maret sampai 12 April. Ini Sebesar 81 juta 488.000. Jadi segini tuh harganya affordable iya, banget ya. makanya kan bagi amat meskipun harganya murah, Kualitas gak murah. kualitasnya murahan, makanya kan setiap hari di ujung ya seperti alias sendiri lah, gitu kan bisa di shoot gitu kan pengunjungnya gitu kan setiap harinya, apalagi di weekend gitu kan. Takutnya ibaratnya dia gitu kan namanya orang nanya gitu. Ada kali sama gitu. Kalau bagi ama sih enggak, kita terbuka gitu. Mungkin untuk perumahan sama restoran kan udah sekarang untuk target pasar kedai gula ini biasanya Marketingnya seperti apa Ya. gitu kan biar pengunjung orang tuh balik lagi. Nah, untuk segi dari marketing yang aneh ya, sedikit ilmu nih ya buat kalian bekal gitu. Namanya jualan, kita kan otomatis bersaing harga nih kan. Namanya berjualan itu pasti bersaing harga gitu kan. Saingan pasar. Ya, persaingan pasar gitu. Makanya gimana menanggapi ibaratnya biar pengunjung selalu balik lagi gitu kan, datang lagi gitu. Nah, yang pertama gitu kan poinnya dari segi pelayanan itu udah jelas ya. Kedua gitu kan dari segi makanan rasa gitu. Yang ketiga ya tempat nyaman gitu kan, nongkrong. Nah, yang keempat poin yang keempat pakai member. Gitu. Ini ada membernya gitu. Makanya kenapa orang balik lagi gitu kan. Sekarang logikanya gini aja. Setiap datang jajan ya, misalkan ke kafe nongkrong kemana, di diskon 1.000 seneng nggak? Senang. Apalagi ini kalau udah punya member dan ditambah potongan harga diskonnya 10%. 10%. Iya. Pertama apa? Yang keduanya, kalau di orang di kafe pasti ada pajak. Pasti kan? Pasti. Iya, di kedai nggak ada pajak. Yang ada diskon itu. Ya ada diskon. Iya. Berlomba-lomba untuk pajak ya. Iya, Diskon. iya, ini berlomba-lomba untuk mengejar diskon member gitu dengan member. Yang alhamdulillah sekarang udah punya member udah keluar 400 orang yang udah punya member, yang udah punya kartu member. Jadi yang punya kartu member setiap berkunjung ke sini dia jajan misalkan 55.000 gitu kan, diskon 10% berarti jadi 50.000. Lumayan dong 5.000. Hitungannya es teh manis satu gratis gitu kan. Kalau 100.000 gitu kan 10.000 makin tinggi makin gede potongannya gitu kan. Iya, makanya jangankan untuk ibaratnya 2.000 atau 5.000 gitu, 5.000 atau 10.000, 1.000 rupiah pun ibaratnya kalau kita diskon seneng lah gitu kan. Ini ibaratnya jajannya 51 udah 50 aja gitu kan, udah lurusin aja ya seneng lah gitu. Apalagi ini diskonnya 10% loh gitu, bukannya ada pajak yang malah yang ada diskon gitu. Tapi aku sedikit menambahkan ya tentang kelebihan dan kelemahan. Jujur sih aku baru pertama kali sini. Iya. Baru pertama kali sini dengan kayak apa ya? Pertama kali kesini dengan pelayanannya sih. Iya. Pelayanannya ramah sendiri sebagai ownernya ya. Iya. Yang lain karyawannya juga. Mungkin itu sebagai kelebihan orang-orang betah buat kesini lagi. Gitu. Makanya kan ibaratnya kan kalau dari ya ini stop kalian bilang ini ya apa cerita gitu. Makanya kan kenapa sih ibaratnya CA ini kan dari UBP Kerawang gitu kan, logikanya gini, kuliner Kerawang kurang banyak banget gitu kan, kurang sedikit apa kurang banyak banget. Kenapa yang
nih gitu. Kenapa sih alasannya pengennya ke sini gitu? Mungkin itu saya kan udah lama banget nih ngikutin Kedai Bule kan dari zaman Sekolah. sekolah. Yang pertama kenapa kami berdua Kenapa sih Kedai Bule? kenapa sih Kedai Bule? Soalnya yang pertama saya mengenal Kenal sama ownernya. yang poin plus banget sih yang nggak ada hampir nggak ada gitu di owner-owner kafe yang lain. Terus yang kedua dari segi harga. Walaupun di sini harganya dibanding dari sama kafe-kafe yang lain itu murah, Iya. tapi untuk kualitas Nggak murah. agak murahan lah jelas itu. Terus yang ketiga di sini poin plus bagi saya itu tiap weekend gitu. Apalagi kalau ada hari-hari besar lah, misalkan kalau ada timnas, timnas, terus dari Liga 1, Iya. tapi kita ada nobar gitu. Khususnya kan bagi warga sekitar lah, warga sekitar Kedai Bule gitu. Juga pemudi kan? Ya. Jadi kan dari pihak kedai sendiri kan memprioritaskan konsumen gitu kan. Pengen nobar dong, ada nobar kan di situ. Ya otomatis kan dari pihak kedai juga kan menyiapkan kan gitu. Ya pertama kan ya namanya tamu gitu kan, tamu kedai otomatis raja. Meskipun awal dari sini kalian ada raja gitu kan, raja kami di sini gitu. Makanya sendiri melayani dengan sebaik mungkin. Iya, sopan mungkin. Itu sih poin utama. Iya, itu hari weekend ya. Mungkin selanjutnya saya mau bertanya, mungkin di Kedai Bule ini untuk menu favoritnya itu apa? Untuk menu favorit, menu andalan lah ya. Iya. Menu yang disukai banyak pengunjung kedai ya. Yang paling banyak diminati ya gitu. Ya emang semuanya juga banyak ya, banyak diminati semua gitu. Cuma yang paling diminati kebanyakan orang yang sering berkunjung ke sini kayak makanan berat, ayam bakar ya, ayam bakar, nasi goreng gitu kan, favorit itu juga. Terus dari cemilan, nah paling banyak itu rating paling banyak itu kentang goreng sama dimsum gitu. Dan dari minuman cappuccino latte gitu, sama es teh manis yang mungkin itu terjangkau ya bagi pengunjung juga gitu. Banyak itu menu andalannya gitu kan, menu favorit pengunjung gitu yang banyak diminati gitu. Mungkin saya mau menambahkan bertanya bagaimana cara Kedai Bule gitu, apalagi sebagai owner gitu, bagaimana cara mengatasi ketika ada masalah internal di karyawan. Kalau mengatasi untuk ibaratnya ya contoh kayak kemarin COVID ya, gitu. Ibaratnya usaha lagi turun ya gitu kan. Gimana caranya ibaratnya usaha kita lagi turun gitu. Aduh ini kan ibaratnya karyawannya digaji gitu kan. Kan gimana cara ibarat mengatasinya gitu kan. Mengatasinya paling kalau misalkan ada pengunjung sepi kita main online. Iya, kita main online. Jadi biar banding dia. Jadi meskipun pengunjung di sini ibaratnya kayak siang kan gak mungkin pada nongkrong gitu kan. Pasti tempat kayak gini kayak Tegal, kayak Kampung, mayoritas pasti dia larinya malam gitu. Larinya malam. Ya, makanya gimana mengatasinya ibaratnya kalau kita usaha lagi turun, ya kita main online. Ya contohnya kayak BO, kita bikin status nih gitu kan. Makanya kan udah punya member 400 member gitu kan. Jadi yang udah punya member itu kontaknya semua ada dia. Iya, ada semua gitu ya. Contoh kayak kemarin kayak bulan puasa ya, gitu kan. Kayak yang booking save gitu, di save ya nomor barangkali nanti ada keperluan kayak mau booking ulang tahun atau reuni gitu kan. Bisa juga. Bisa di sini gitu kan. Ibaratnya ngadain tempat itu mau acara ulang tahun, makan pabrik lah atau apa gitu. Dan juga nyiapin kayak paketan kayak paketan nasi bok, kayak buat selamatan di tanah
mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Ini lebih ke sharing-sharing aja. Iya, sharing lah gitu. Buat hanya gitu sendiri sebagai owner, apa pesan-pesannya buat anak-anak muda apalagi mahasiswa gitu yang menggeluti di bidang ekonomi gitu untuk membangun usaha. Buat anak muda di luar sana yang mau buka seperti kita ya ini, pesan-pesannya Ya pesannya sih yang pertama kita harus ibaratnya apa ya, ya semangatnya terus lah ya, ibaratnya memang harus gitu, ibarat semangat. Yang kedua ya modal inti sih jujur, iya kejujuran gitu kan. Sekarang ibaratnya kita punya usaha gitu kan, tapi kita bermain di belakang nggak bakal maju gitu. nggak bakal berkah juga. Nggak bakal berkah juga gitu kan. Dan pesannya ya teruslah berjuang gitu buat anak-anak muda gitu kan. Ya sekarang kan ibaratnya lihatlah masih muda gitu kan, makanya terus aja berjuang. Kalau misalkan ibaratnya apa ya, kalian punya modal tapi kalian nggak punya ilmu, sharing ke nih, gimana sih caranya gitu kan, saya punya modal nih tapi saya nggak punya ilmu gitu kan. Makanya kalau bagi ibaratnya buat kalian kalau misalkan kalian mau berjuang lah gitu nggak punya ilmu, kok ayo diskusi sama gitu kan. Karena sekarang kan sambil diskusi nih gitu kan, ilmu nggak bakal habis kok gitu kan kalau dibagiin gitu, ilmu nggak bakal habis kok. Dan yang penting gitu kan ibaratnya sekecil apapun usaha kalian yang miliki, kalian adalah owner, kalian adalah bos gitu. Makanya gitu, meskipun kalian mau ibaratnya usaha sharing gitu, berusaha ikhtiar berdoa, tetap rezeki udah ada yang ngatur. Terus berusaha Berarti mungkin berjuang. mindsetnya harus nyampe di situ ya. Iya. Sekecil apapun usaha kita adalah ownernya. Kita adalah bos gitu. Kita adalah owner gitu. Makanya udah kalian ibaratnya masih apa kuliah ya. Nah, poin bagi AA, hilangin kata gengsi itu. Kebanyakan sih anak muda sekarang. Nah itu Genjer. hilangin yang namanya gengsi, minder, itu orang nggak bakal maju itu, yakin ama. Makanya sendiri ya yang ngerasa, yang ngalamin gitu ya, kalau ibaratnya udah berdua nggak ada katanya malu ibaratnya gitu kan. Ya contoh sekarang sebagai owner di sini, kalau misalkan udah tinggi udah sombong, nggak mungkin dong ibaratnya kalian pengen wawancara pasti dong gitu kan, ngehindar apa sih ini mau wawancara nggak jelas lah gitu. Cuman kan berpikir balik lagi, dia adalah raja kami gitu kan. Yang kedua juga membantu gitu kan ibaratnya ya kalau kayak gini kan ibaratnya wawancara ya bikin tugas gitu kan, ngebantu marketing juga gitu kan, ngebantu juga gitu kan, kayak misalkan di share di YouTube gitu kan, di TikTok gitu, ngebantu iya, ngebantu kan. Makanya yuk welcome bagi amal gitu kan. Kalau bisa ya bisa, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Kalau ibaratnya nggak ada apa namanya, ada halangan gitu. Kalau kayak tadi kan, kalau kayak WA dulu anaknya gitu, ayo bisa gitu. Karena kenapa? Kenapa gitu kan, ngasih jalan gitu ibaratnya, ayo mau lima gitu. Karena kalian tuh raja gitu kan, tamunya kedai gitu kan. Iya. Segitu aja ya. Iya. Untuk kita berdiskusi udah cukup banyak ya. Dan terima kasih banyak buat hanya udah welcome sama kita. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak buat ilmunya. Terima kasih banyak buat meluangkan waktunya buat kita. Hormat dan sayang. Akhirnya saya birahi untuk mau jaya. Sukses buat kalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan saya
Sopyanul Prayoga dan rekan saya Denny Aris Munandar. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kunjungan mandiri mata kuliah Ekonomi Manajerial dari dosen pengampu Ibu Dwi Epti Hidayati SEMM yang berjudul penelitian kami yaitu pengaruh digital marketing dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian ulang konsumen coffee shop. Studi kasus kedai bule. Next slide. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait artikel yang sudah kami buat. Yang pertama di sini ada latar belakang, seterusnya ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, hasil pembahasan, dokumentasi, dan SKU atau surat keterangan usaha dan kesimpulan. Next slide. Baik, di sini ada latar belakang. Bisnis coffee shop adalah salah satu bentuk usaha yang sangat prospektif dan menjanjikan. Bisnis ini telah menjadi sangat populer di Indonesia, terutama sejak masuknya kedai kopi asal Seattle yaitu Starbucks. Kemunculan Starbucks mampu membawa fenomena baru. Kini kita melihat pencisor lain seperti Jeko, Donuts and Coffee, The Coffee Bean, The Espresso, dan lainnya ikut meramaikan pasar kedai kopi di Indonesia. Seakan terinspirasi dari fenomena ini, kepekaan para pelaku UMKM pun dapat dilihat dengan munculnya kedai-kedai kopi atau coffee shop di Indonesia. Tidak terkecuali di kota Tasikmalaya atau Karawang, di mana bisnis kedai kopi mulai menjamur dan berkembang pesat. Bisnis coffee shop di Indonesia memiliki beberapa faktor yang membuatnya sangat populer. Salah satunya adalah karena minum kopi di kedai kopi telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Tidak hanya sekedar minum kopi, tetapi biasanya kedai kopi juga menjadi tujuan beberapa kegiatan tertentu, seperti bertemu klien, sebagai tempat ajang sosialisasi, atau sebagai tempat belajar bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Next slide. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah penggunaan digital marketing oleh coffee shop berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ulang konsumennya? Yang kedua, di sini bagaimana interaksi antara digital marketing dan keputusan pembelian ulang konsumen coffee shop. Next slide. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama di sini menguji pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian ulang. Apakah penggunaan digital marketing oleh coffee shop berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ulang konsumennya? Yang kedua, menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian ulang. Apakah kualitas pelayanan yang diberikan oleh coffee shop berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ulang konsumennya? Next slide. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan. Baik, penelitian ini dapat membantu coffee shop untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka, seperti meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan kualitas fasilitas. Yang kedua di sini meningkatkan strategi pemasaran. Penelitian ini dapat membantu coffee shop untuk meningkatkan strategi pemasaran mereka, seperti meningkatkan penggunaan digital marketing, meningkatkan penggunaan media sosial, dan meningkatkan penggunaan email marketing. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Denny Aris Munandar. Baik, di sini ada metode penelitian. Penelusuran artikel menggunakan metode observasi, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dengan owner coffee shop kedai bule.
serta mengumpulkan dokumentasi berupa gambar-gambar dan catatan-catatan dari hasil wawancara secara langsung. Kegiatan ini dilakukan di Karawang pada tahun 2024 dalam kunjungan mandiri mata kuliah ekonomi manajerial. Untuk video selengkapnya nanti kami cantumkan. Hasil pembahasannya sebagai berikut. Identifikasi atribut pelayanan dilakukan dengan membuat kategori pelayanan apa saja yang ada di jasa layanan kedai kopi, yaitu kedai bule. Abdul Rahman yang memuat informasi terkait atribut pelayanan yang sesuai dengan penelitian, dan beberapa item dibuat mandiri oleh peneliti dengan mempertimbangkan pelayanan di kedai bule. Atribut pernyataan mengenai pelayanan jasa layanan kedai bule dapat dilihat sebagai berikut. Disclaimer untuk Bapak Abdul Rahman ini sebagai owner coffee shop kedai bule tersebut. Yang pertama, ada tangible. 1. Ketersediaan desain tempat kedai kopi yang baik dan menarik. Yang kedua, ketersediaan fasilitas mendukung kayak toilet, wifi, dan tempat cuci tangan. Yang ketiga, ada ketersediaan lahan parkir. Yang keempat, kemudian kemudahan pembayaran menggunakan kartu debit, kredit, QRIS juga ada. Ketersediaan makanan dan minuman yang sesuai dengan menu. Banyak menunya yang kayak kita mau, insya Allah ada di situ. Lalu ada reliability. Yang pertama, kemampuan memberikan citra rasa makanan dan minuman yang sesuai dengan menu. Yang kedua, karyawan berpenampilan rapi saat melayani. Yang ketiga, karyawan handal dalam menerima pesanan pakai aplikasi online. Yang keempat, kemampuan proses membuat dan penyajian menu dengan cepat. Selanjutnya ada responsiveness, ketersediaan sarana untuk mendapatkan informasi dengan menyampaikan kritik atau saran. Yang kedua, kemampuan menjelaskan tata cara pemesanan menu. Yang ketiga, karyawan tanggap ketika ada tambahan pemesanan menu. Terakhir, ada assurance. 1. Keamanan produk memesan sampai ke lokasi tempat tujuan pelanggan. Seperti kalau kita beli secara online, bakal aman dengan sentosa kepada kita, ke rumah kita ya guys ya. Yang kedua, ada memberikan keamanan dan kenyamanan pelanggan pada saat di tempat kedai kopi. Yang ketiga, kesesuaian pencatatan pemesanan menu yang dipesan. Next, kesimpulannya, dari semua yang saya jelaskan dan teman saya jelaskan, bisnis coffee shop adalah salah satu bentuk usaha yang sangat prospektif dan menjanjikan. Bisnis coffee shop di Indonesia memiliki beberapa faktor yang membuat sangat populer. Penulisan artikel menggunakan metode observasi, yaitu dengan melakukan wawancara dengan owner coffee shop kedai bule tersebut, serta mengumpulkan dokumentasi beberapa gambar dan catatan-catatan dari hasil wawancara langsung. Kegiatan ini dilakukan di Karawang pada tahun 2024 dalam kunjungan mandiri mata kuliah ekonomi manajerial. Identifikasi atribut pelayanan dilakukan dengan membuat kategori pelayanan apa saja yang ada di jasa layanan kedai kopi, yaitu kedai bule. Abdul Rahman yang memiliki informasi terkait atribut pernyataan yang sesuai dengan penelitian, dan beberapa item dibuat mandiri oleh peneliti, yaitu saya, Dini Arismanandar, dan rekan saya, Sofyan Nur Prayoga, dengan mempertimbangkan pelayanan di kedai bule. Ini di mana ada dokumentasi kami saat wawancara, dan ini ada ada SKU, surat keterangan usaha. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator yaitu Sofyan Nur Prayoga. Silakan. Baik, terima kasih pada rekan saya Deni Arismanandar yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya di sini kami akan berterima kasih kepada dosen pengampu yang sudah membimbing kami berdua selama proses pembelajaran mata kuliah ekonomi manajerial di semester 4 ini, yaitu di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Mungkin segitu saja presentasi dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.